Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dikupas dan dibahas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan edisi khusus episode serial pembahasan soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi bangun datar segi 4 dan segi 3, yang kebetulan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bangun segi 3. Yang pertama terkait dengan sifat sudut dalam dan sudut luar segitiga, dan nanti juga kita sajikan soal yang terkait dengan luas segitiga. Untuk itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir bersama kami mengikuti pembelajaran, pembahasan dari soal-soal yang kami sajikan dengan sepenuh hati, sehingga Anda benar-benar mendapatkan kefahaman dan pencerahan. Selanjutnya Anda bisa berbagi kebaikan untuk sesama dengan membagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah bernilai amal soleh, karena sungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak mendatangkan manfaat untuk sesamanya. Jangan memandang remeh berbagi kebaikan sekalipun itu kelihatan sederhana, karena bisa jadi sesuatu yang sederhana menurut anggapan kita, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk kita dan sesama. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serial pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk bangun segi 4 dan segi 3 matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 18. Carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Perhatikan dengan seksama segitiga pada gambar nomor 1. Sudut-sudutnya telah diketahui. Sudut yang pertama 3A derajat, sudut yang kedua 2A derajat, dan sudut yang ketiga 35 derajat. Ingat, sifat jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita gunakan sifat itu, sehingga 3A derajat ditambah 2A derajat ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. 3A derajat dan 2A derajat bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 5A derajat. Kemudian plus 35 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi min 35 derajat. Ruas kanan kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan 5A derajat sama dengan 145 derajat. Dengan demikian nilai A dapat kita hitung dengan cara membagi 145 derajat dengan koefisien dari A yaitu 5. A sama dengan 145 derajat dibagi 5 sama dengan 29 derajat. Nilai A sudah kita dapatkan, yaitu 29 derajat. Berikutnya untuk nilai B dari gambar nomor 2. Yang ketiga sudutnya semua sama, yaitu 2B derajat. Ya, kita gunakan tadi
sifat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, sehingga 2B derajat ditambah 2B derajat ditambah 2B derajat sama dengan 180 derajat. 2B derajat ditambah 2B derajat ditambah 2B derajat adalah 6B derajat sama dengan 180 derajat tetap. B derajat dapat kita tentukan dengan cara membagi 180 derajat dengan koefisien B derajat yaitu 6. B derajat sama dengan 180 derajat dibagi 6. B derajat sama dengan 30 derajat. Nilai B sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu nilai C dari gambar nomor 3. Kita gunakan sifat yang sama, yaitu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga 3C derajat ditambah C derajat ditambah C derajat sama dengan 180 derajat. Ditambah C derajat sama artinya dengan ditambah 1C derajat. Sehingga ini artinya 3C derajat ditambah 1C derajat ditambah 1C derajat, hasilnya 5C derajat. Ruas kanan tetap. C derajat sama dengan 180 derajat dibagi 5. Dengan demikian C derajat adalah 36 derajat. C sudah kita dapatkan. Jadi nilai A adalah 29 derajat, nilai B 30 derajat, dan nilai C 36 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 19. Berdasarkan gambar berikut, nilai setengah X ditambah Y adalah titik. Perhatikan segitiga yang kita tandai dengan kurva. Ini adalah segitiga sama kaki. Ada tanda dua sisi yang sama ini. Dan X derajat diapit oleh dua sisi yang sama pada segitiga sama kaki. Dia merupakan sudut puncak dari segitiga. Sedangkan dua sudut yang lain adalah merupakan sudut alas dari segitiga. Pada segitiga sama kaki berlaku bahwa sudut alas segitiga adalah sama besar. Sehingga di sudut yang sebelah kiri ini juga 50 derajat. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai X karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, sudut-sudut alasnya 50 derajat, maka sudut puncaknya yaitu X derajat dapat kita hitung dengan cara X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dari dua sudut alas yang sudah diketahui masing-masing adalah 50 derajat. Karena sudut alas pada segitiga sama kaki selalu sama. X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. X derajat sama dengan 80 derajat. Nilai X sudah kita dapatkan. Berikutnya kita menentukan nilai dari Z. Perhatikan segitiga yang kita tandai dengan lingkaran, yaitu segitiga bagian atas, juga merupakan segitiga sama kaki yang sudut alasnya diketahui 60 derajat dan Y derajat. Pada segitiga sama kaki, sebagaimana kita menentukan nilai X tadi, bahwa sudut-sudut alasnya adalah sama besar, sehingga kita bisa menentukan nilai Z dengan mudah, yaitu bahwa nilai Z sama dengan 60 derajat, dikarenakan Y derajat dan 60 derajat ini sama-sama sebagai sudut alas dari segitiga sama kaki, yang mana sifat dari sudut-sudut alas segitiga sama kaki selalu sama besar. Oke, Y sama dengan 60 derajat. Ditanyakan nilai dari setengah kali dalam kurung X plus Y. Kita substitusikan.
setengah dikali dalam kurung 80 derajat adalah nilai X ditambah 60 derajat adalah nilai Y. 80 derajat ditambah 60 derajat adalah 140 derajat dikalikan setengah, hasilnya 70 derajat. Oke? Bisa dipahami? Nah, maka di sini pentingnya kita memahami sifat-sifat sudut pada segitiga. Kita lanjutkan soal nomor 20. Ada dua gambar. Untuk A tentukan nilai dari sudut P dan untuk B nilai P. Sama-sama P, untuk A dan B beda ya. Kalau P di sini adalah sudut, nama sudut. Kalau di sini adalah P ini merupakan nilai dari sudut. Kita mulai dari gambar nomor A. Gambar A ini segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki. Terlihat dari tanda dua sisi yang sama panjang ini. Walaupun pada gambarnya tidak tampak sama ya. Tetapi karena diberi tanda, kita harus pandang sebagai segitiga sama kaki. Dengan kaki-kaki adalah QP dan QR. Dan karena kaki-kakinya QP dan QR, maka sudut P dan sudut R merupakan dua buah sudut alas yang sama besar. Nah, karena sudut P dan sudut R merupakan dua sudut alas yang sama besar, bisa kita misalkan sudut P sama dengan sudut R sama dengan X derajat. Kemudian sudut P dan sudut R ini kita hubungkan dengan sudut luar. Sifat dari sudut luar segitiga adalah besarnya sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Berarti selain sudut Q dalam. Siapa dia? Sudut P dan sudut R yang sudah kita misalkan masing-masing nilainya X derajat. Dan sudah kita gunakan hubungan sifat itu. Kita tulis. Kemudian sudut RQS 112 derajat kita substitusikan. Sudut P dan sudut R yang masing-masing nilainya kita misalkan X juga kita substitusikan. Sehingga kita dapatkan persamaan 112 derajat sama dengan X ditambah X. 112 derajat sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 112 derajat dibagi 2. X adalah 56 derajat. X adalah permisalan dari sudut P dan sudut R. Kalau yang ditanyakan sudut P, maka ini artinya bahwa sudut P sama dengan 56 derajat. Oke, gambar A sudah terselesaikan. Berikutnya untuk gambar B. Gambar B kita juga menggunakan sifat hubungan sudut luar dan sudut dalam. Karena sudut luar telah diketahui dalam bentuk aljabar 5P kuadrat. Sudut dalam yang bukan pelurusnya telah diketahui untuk C 3P kuadrat dan untuk A 48 derajat. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Maka kita tulis persamaannya sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Kita substitusikan, kita dapatkan persamaan. Sudut CBD adalah 5P derajat, sudut A adalah 48 derajat, dan sudut C adalah 3P derajat. 3P derajat kita pindah ke ruas kiri menjadi min 3P derajat. 5P derajat dikurangi 3P derajat sama dengan 48 derajat. 2P derajat sama dengan 48 derajat, sehingga P derajat sama dengan 48 derajat dibagi 2. P derajat sama dengan 24 derajat. Terjawab sudah untuk gambar B. Oke? Jadi di sini kita menggunakan hubungan sudut luar dan sudut dalam, bahwa sifat dari hubungan sudut luar dan sudut dalam
Besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut, tentukan A. Keliling segitiga ABC, B. Luas segitiga ABC. Keliling segitiga ABC, kita fokus pada segitiga ABC. Keliling adalah menjumlahkan ukuran sisi-sisi yang membatasi bangun itu. AB sudah diketahui, AC sudah diketahui, BC belum diketahui. Untuk bisa menghitung keliling, ukuran dari ketiga sisi segitiga harus sudah diketahui semuanya. Nah, dengan demikian tugas kita adalah menghitung panjang BC terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menghitung BC? Lihat segitiga CBD. Segitiga CBD atau segitiga BCD merupakan segitiga siku-siku di D, sehingga BC adalah sisi miring. BD dan DC, dua buah sisi siku-siku sudah diketahui ukurannya. Maka kita bisa menghitung panjang BC dengan menggunakan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. BC kuadrat sama dengan 169. Sehingga BC adalah akar kuadrat dari 169 sama dengan 13. Panjang BC sudah kita dapatkan. Dengan demikian kelilingnya tinggal kita jumlahkan ketiga sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CA sama dengan AB adalah 16, kemudian BC baru kita dapatkan 13, dan CA adalah 20. 16 ditambah 13 ditambah 20 sama dengan 49. Jadi keliling segitiga ABC adalah 49 cm. Berikutnya kita menghitung luas. Hati-hati dalam menghitung luas. Segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Kalau kita memandang AB sebagai alas, maka tinggi segitiga ABC bukanlah BC, dikarenakan BC tidak tegak lurus dengan sisi alas. Maka kita gunakan garis bantu putus-putus yang panjangnya 12 cm ini, yaitu CD, sebagai tinggi segitiga ABC. Mengapa CD bisa kita gunakan sebagai tinggi segitiga ABC? Karena CD tegak lurus dengan perpanjangan sisi AB, yaitu AD. CD dan AD saling tegak lurus. Sedangkan alasnya tetap AB, tidak boleh kita menggunakan alas AD, karena yang namanya alas selalu sisi segitiga. Tidak boleh alas itu memuat perpanjangan sisi. Berbeda kalau tinggi. Ada kalanya dia adalah sisi segitiga, misalnya segitiga siku-siku, tapi ada kalanya dia garis bantu, baik di dalam segitiga maupun di luar segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Dengan alas AB dan tinggi CD kita substitusikan. Setengah kali 16 dikali 12 sama dengan 96. Jadi luas segitiga ABC adalah 96 cm persegi. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan soal nomor 22. Perhatikan gambar. Perintahnya hitung luas bangun PQRS pada gambar di bawah. Bangun PQRS yang berwarna biru ini dibentuk oleh segitiga PQS dan segitiga QRS. PQS merupakan segitiga yang kita bisa mengambil alas SQ, kemudian tingginya adalah PT, seperti soal nomor 21 tadi. Hanya saja di sini posisinya
alasnya merupakan garis yang tegak, sedangkan tingginya justru garis yang mendatar. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa alas suatu bangun itu posisinya tidak selalu harus mendatar, ya. Baik, berarti kita menghitung luas satu persatu dari segitiga-segitiga yang menyusun bangun PQRS. Yang pertama kita menghitung luas segitiga PQS, kemudian kita hitung luas segitiga QRS yang alasnya sama sedangkan tingginya berbeda. Untuk segitiga PQS alasnya adalah SQ 8 cm, tingginya PT 4 cm. Untuk segitiga QRS alasnya sama yaitu SQ 8 cm, sedangkan tingginya RT 6 cm. Nah, kita hitung luas segitiga 1 dan luas segitiga 2, kita jumlahkan menghasilkan bangun yang diminta, yaitu luas PSG ditambah luas RSQ, luas PSQ setengah kali 8 dikali 4, sedangkan luas bangun RSQ adalah setengah kali 8 dikalikan tingginya 6, sama dengan 16 ditambah 24 hasilnya 40. Jadi luas bangun PQRS adalah 40 cm persegi. Jadi sekali lagi hati-hati ketika kalian menghadapi bangun segitiga, khususnya segitiga tumbul. Nah, kita tidak bisa menggunakan sisi segitiga sebagai tinggi, tapi tingginya adalah berupa garis bantu, ya. Baik, 5 soal sudah kita sajikan. 3 soal diantaranya terkait sudut dalam dan sudut luar segitiga, dan 2 soal terkait luas segitiga. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya pembahasan soal-soal segitiga ini. Karena itu ikuti selalu sahabat Matematika Channel, teman keren belajar Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.